Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika kelas 9. Masih di bab 2, persamaan kuadrat. Dan hari ini kita memasuki daring yang ke-10 di semester 1. Apa materi daring 10 kita hari ini? Yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Yang pertama kita mau bahas yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat. Rumusnya kita perhatikan. Persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2. Rumusnya sebagai berikut. Buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Rumus ini jangan sampai lupa ya. Untuk menyusun persamaan kuadrat, jangan sampai lupa rumusnya. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Next, selanjutnya kita ke contoh soal menyusun persamaan kuadrat untuk lebih jelasnya. Soal yang pertama, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Oke, 2 dan negatif 3. Kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal di atas. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu X1-nya berapa? X1. Di sini dikatakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Jadi kita menentukan akar yang pertama yaitu X1. Kita perhatikan di sini 2. Pak, apakah boleh negatif 3 kita jadikan X1? Boleh. Nah, tetapi lebih mudah yang depan saja ya, yang kita jadikan X1. Jadi X1-nya adalah 2. Nah, sekarang X2. X2-nya tentunya yang ini ya, negatif 3. Jadi X2-nya adalah negatif 3. Inilah X1 dan X2 kita yang harus kita tulis pertama kali. Nah, karena untuk menyusun persamaan kuadrat harus ada X1, harus ada X2. Setelah itu baru kita menyusun persamaan kuadratnya. Jangan lupa rumusnya kita tulis dahulu, yaitu buka kurung X dikurang X1 tutup kurung, buka kurung X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Kita perhatikan ke bawah ya. Dalam kurung, buka kurungnya kita tulis lagi, X-nya kita turunkan karena X-nya tidak ada di sini ya. Hanya X saja tidak ada, jadi X-nya kita turunkan, X saja. Dikurang, X1-nya perhatikan di sini. Ini X1-nya. X1-nya 2. Kita tulis 2 berarti. Kita ganti 2 X1-nya. Tutup kurung, terus buka kurung. X di atas tidak aja ya, tidak ada. Oke, kita tulis lagi X di sini. Terus di sini dikurang kita turunkan X2-nya, kita perhatikan di sini ada negatif 3. Kita ganti X2-nya dengan negatif 3. Hati-hati kalau tanda negatif harus kita buat dalam kurung kecil negatif 3 supaya tidak rancu dengan tanda negatif sebelahnya. Baru tutup kurung yang kedua di sini. Oke, sama dengan 0. Ya, selanjutnya ke bawah. Kita buka kurungnya, kita tulis lagi X-nya min 2 tutup kurung. Kenapa kok ini ditulis lagi? Karena ini ada negatif dan negatif. Harus kita kerjakan dahulu ini. Buka kurung, X kita turunkan, kita perhatikan ini. Negatif kali negatif, positif. Seperti itu. 3. Karena sudah jadi positif, jadi negatifnya hilang. 3 tutup kurung sama dengan 0. Oke, selanjutnya ke samping sini, ke atas. Oke, langkah selanjutnya ini adalah bentuk perkalian suku 2 pada aljabar. Ingat ya, waktu pelajaran kelas 1, perkalian suku 2 pada aljabar. Jadi suku 2 dikali suku 2. Ini 2 suku nih. Ini juga 2 suku, perkalian 2 suku pada aljabar. Yang pertama kita lingkari nih. X. Kita lingkari X ini. Nah, kita kasih kotak ini. Artinya apa? X ini nanti kita kalikan dengan X plus 3. Perhatikan. Di sini kita kasih garis. Nah, ini menandakan bahwa X ini nanti kita kalikan X plus 3. Perhatikan ke atas ini. X. Ya. X kita kalikan X plus 3. Jadi di sini X kita tulis lagi. Buka kurung X plus 3 tutup kurung. Jadi kita lingkari yang kita lingkari tadi ini X. Kita tulis X di sini. Dan kita kalikan X plus 3. Ada dalam kurungnya ya. Setelah itu kita lingkari yang ini. Nah, kenapa tanda negatifnya kita lingkari? Ya harus kita lingkari ini. Supaya tanda ini pun nanti ikut gitu. Kalau ini plus Pak, ya kita lingkari juga nanti. Kalau jika ini plus. Jadi ini min 2. Min 2 kita kalikan juga dengan yang di kotak ini. Yang kita kotak ini nih. X plus 3. Perhatikan ke atas ini.
min 2 buka kurung X plus 3 tutup kurung. Jadi min 2 dikali X plus 3. Yang pertama tadi X dikali X plus 3. Seperti ya, sama dengan 0. Oke, next ke bawah. Kita perhatikan X dikali X plus 3 kita kalikan pertama kali adalah yang X kali X. X kali X itu X pangkat 2. Karena X-nya ada 2. X pangkat 2. Setelah itu X ini harus kita kalikan 3. Positif ya nih. Positif kali positif. Positif di sini. X kali 3, 3X. Seperti itu. Setelah itu yang sebelah sini. Nah, ini. Negatif 2 dikali X. Negatif kali positif. Negatif ya. 2 kali X, 2X. Seperti itu. Negatif kali positif, negatif. 2 kali X, 2X. Jadi negatif 2X. Setelah itu, negatif 2 kita kalikan 3. Negatif kali positif, negatif. 2 kali 3, 6. Jadi, negatif kali positif, negatif. 2 kali 3, 6. Sama dengan 0. Nah, setelah itu, baru kita cari dulu nih. Ada nggak yang sejenis? Kita lihat, X pangkat 2 tidak ada lagi temannya. Berarti tidak punya teman. Seperti itu. 3X dengan negatif 2X. Oh, ini sejenis nih. Begitu. Negatif 6 tidak punya teman juga. Jadi yang sejenis ini. Kita kasih kotak yang sejenis. Plusnya kita masukkan ke dalam kotak supaya lebih mudah. Ya. Baru setelah itu kita tulis yang tidak punya teman X pangkat 2. Nah, ini kita perhatikan nih. 3X dikurang 2X. Karena ini punya ya. Artinya 3 roti dikurang 2 roti. Misalnya kalau X-nya kita ganti roti. 3 roti dikurang 2 roti. Berarti masih sisa kan rotinya? Sisa berapa? Kalau sisa berarti tandanya positif ya. Oh, sisa rotinya 1. 1X. Min 6 kita turunkan sama dengan 0. Jadi sisa rotinya tadi 1X. Oke. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus. Nah, ini tadi 1X ya. 1X ini jika pada aljabar, jika pada persamaan kuadrat, kita tidak tulis angka satunya. Hanya kita tulis saja X. Ini artinya sudah 1X. Jadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan kuadratnya. Jadi tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Inilah persamaan kuadratnya. X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan negatif 5. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama. X1 sama dengan negatif 3 ya. X2 sama dengan negatif 5. Nah, jadi untuk menyusun persamaan kuadrat, diingat ya, harus ada X1, ada X2. Ya, ini X2-nya negatif 5. X1-nya negatif 3, X2-nya negatif 5. Setelah itu, baru kita menyusun persamaan kuadrat. Jangan lupa, rumusnya kita tulis X min X1, X min X2 sama dengan 0. Kita tulis ke bawah, X-nya tidak ada. Kita tulis lagi X min X1-nya negatif 3. Hati-hati. Kalau X1-nya negatif 3, berarti kita kasih dalam kurung karena dia negatif. Dalam kurung kecil, ini dalam kurung tutup kurungnya kita tulis lagi. Jadi double di sini. Seperti itu ya. Negatif-negatif seperti di awal tadi ya. Buka kurung, X kita turunkan, min. Lihat X2-nya, min 5. Jadi X2-nya kita ganti min 5. Kalau dia negatif, kita kasih dalam kurung. Negatif 5. Jadi double nih. Tutup kurungnya sama dengan 0. Oke, ke bawah. X kita tulis lagi. Negatif sama negatif ini kita kalikan. Negatif kali negatif, positif. Di sini jadi angka 3 jadi positif. Tutup kurung. Buka kurung, X-nya kita turunkan. Ini negatif kali negatif, positif. 5. Tutup kurungnya. Sama dengan 0. Oke, next. Ke atas ya. Oke, seperti yang tadi, ini perkalian 2 suku. Suku 2 kali suku 2. Begitu, ini 2 suku, perkalian suku 2. Yang pertama kita lingkari adalah X. Setelah itu ini kita kasih kotak. Jadi X ini dengan X plus 5 ini nanti kita kalikan. X dikali X plus 5. Perhatikan sana. X dikali X plus 5. Tutup kurung. Setelah itu baru yang ini. Plus 3 nih. Ya, dikali yang kotak ini. Oke ya. Plus 3 dikali X plus 5.
tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita kalikan ini. X kali X pangkat 2, X kali plus 5, positif kali positif, positif. X kali 5, 5X. Nah, yang kedua ini plus 3 kali X. Positif kali positif, positif. 3 kali X, 3X ya. Jadinya positif kali positif, positif. 3 kali X, 3X. Plus 3X jadinya. Sekarang ini plus 3 kali plus 5, positif kali positif, positif. 3 kali 5, 15. Positif kali positif, positif. 3 kali 5, 15. Sama dengan 0. Setelah itu kita cari yang sejenis. Kita kasih kotak yang sejenis. Ini tidak punya teman, tidak ada kotaknya. Ini sama ini berteman. Kita kasih kotak. Ini tidak punya teman. Seperti itu. Jadi yang sejenis kita kotakin. X kuadratnya turun. Nah, yang ini positif semua lebih mudah ya. 5 roti ditambah 3 roti. Ya tentunya 8 roti ya. Jadi 8X begitu. 5X ditambah 3X jadinya plus 8X. Plus 15 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan negatif 5. Oke, selanjutnya next. Soal yang ketiga, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Nah, sekarang akar-akarnya positif semua nih. Tadi negatif dan positif, terus negatif dan negatif, sekarang positif semua. Bagaimana kalau akar-akarnya positif semua? Lebih mudah penyelesaiannya. X1-nya 3, X2-nya 5. Oke, ini X1-nya, X2-nya, jangan sampai lupa. Setelah itu menyusun persamaan kuadrat, rumusnya kita tulis X min X1, X min X2 sama dengan 0. Kita buka, turunkan X-nya, minnya, X1-nya kita ganti 3. Nih, X1-nya 3 ya. Kita ganti 3, tutup kurung, tidak ada negatifnya karena dia positif 3. Ini tanda kurang ya, yang atas tanda kurang. Buka kurung, X dikurang X2-nya 5, kita turunkan 5. Nah, tutup kurung sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau ini langsung nih, nggak perlu lagi ada perkalian negatif sama negatif. Nah, langsung nih, X kita lingkari, kita kasih kotak begini, kita kasih garis, artinya X dikali X min 5. Kita perhatikan X dikali X min 5, tutup kurung. Setelah itu lingkari yang kedua ini, negatif 3. Kita kasih garis ke sini, artinya negatif 3 kali X min 5. Kita perhatikan ke bawah, negatif 3 dikali X min 5, tutup kurung sama dengan 0. Oke. Setelah itu baru kita kalikan ini. Kita lihat ke atas, tapi kita kalikan ini. Cek dulu ke bawah. X kali X, hasilnya ke atas X pangkat 2. Lihat lagi ke bawah. X kali negatif 5, positif kali negatif. Negatif ya. X kali 5, lihat ke bawah ini. 5X hasilnya, ke atas lagi. Oke, terus yang ini sekarang, lihat ke bawah lagi, negatif 3 kali X. Negatif kali positif ya, negatif berarti ya. 3 kali X, 3X, berarti hasilnya negatif di sini. Lihat ke atas, negatif 3X. Lihat ke bawah, negatif kali positif, negatif, ke atas ini. 3 kali X, di bawah, di atas jadinya 3X. Oke, ke bawah lagi, lihat, negatif 3 kali negatif 5. Negatif kali negatif, positif. 3 kali 5, 15, berarti positif 15 sama dengan 0. Oke, X pangkat 2 tidak ada temannya, tidak ada yang sejenis. 5X sama 3X, negatif 5X sama negatif 3X. Ini sejenis ya, kita kasih kotak. 15 nggak punya teman. Berarti yang nggak punya teman kita tulis ke bawah, X pangkat 2. Nah, yang ini, hutang 5X, hutang 3X, berarti hutang terus. Berarti hutangnya tambah banyak. Hutang 5 roti hari ini, hutang 3 roti besok. Berarti hutangnya jadi berapa? Hutang 8 roti. Iya, hutang 8 roti. Jadi negatif 5X dikurang 3X, artinya negatif 5 ditambah negatif 3. Begitu, hutangnya bertambah banyak. Jadinya negatif 8X. Plus 15 sama dengan 0. Oke. Jadi persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 min 8X plus 15 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Oke, ini tentang menyusun persamaan kuadrat. Sekarang materi yang kedua,
di daring 10 nih, yaitu menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Kita lihat rumusnya. Ini rumus diskriminannya. D. Diskriminan itu kita singkat D. Diskriminan. Sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Ini B pangkat 2 ya. B pangkat 2. Kita baca nih. Dibacanya D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat soalnya. Tetapi ini harus diingat ya. Rumusnya harus diingat dan dihafal. Kita lihat contoh soal untuk menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Soal pertama, tentukanlah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x pangkat 2 min 2x min 15 sama dengan 0. Kita menentukan nilai diskriminan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Kita tulis dahulu x pangkat 2-nya, persamaan kuadratnya kita tulis dulu. X pangkat 2 min 2x min 15 sama dengan 0. Oke, kita tentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Kita cek A itu yang nempel pada x pangkat 2. Ingat daring 9 kemarin ya. Yang nempel pada x pangkat 2 itu A. Sedangkan di sebelahnya tidak ada angka. Jadi bukan 0. Kalau tidak ada angkanya itu berarti angka 1. Jadi kalau tidak ada angkanya berarti dia angkanya 1. Terus yang B sekarang. B itu yang nempel sama X. Nih X nih. Berarti B-nya adalah negatif 2. Ya ini nilai B-nya. Sekarang C-nya. Kita lihat nih C-nya nih. C-nya adalah negatif 15. Oke, sudah ketemu nih. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 15. Sekarang baru kita tulis rumusnya. D sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. D sama dengan B pangkat 2. B-nya berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 pangkat 2. Ini B-nya nih, negatif 2. Negatif 2. B-nya negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2. Dikurang 4 kali A. A-nya berapa? 1 kali C. C-nya berapa? Negatif 15. Oke. Setelah itu ke bawah, D sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif berarti ya. 2 kali 2, 4 berarti positif 4. Begitu ya. Negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif kali negatif. Negatif pangkat 2 itu negatif kali negatif. 2 pangkat 2, 4. Negatif kali negatif positif, 2 pangkat 2, 4. Seperti itu. Terus yang ini, 4 kali A kali C nih. Kita perhatikan tadinya, negatif kali negatif. Hanya satu nih. Punya lawan dia. Negatif dilawan negatif, kalah dia. Jadinya positif. Tinggal angkanya, 4 kali 1 kali 15. 4 kali 1, 4 kali 15, 60. Berarti nilai D sama dengan 4 tambah 60, 64. Jadi, nilai diskriminannya adalah 64. Mudah ya? Oke, contoh yang kedua. Tentukanlah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Wah, ini bagaimana ya? Kok persamaan kuadratnya pendek sekali? Kita lihat penyelesaiannya. X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Langkah pertama tetap kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita lihat A itu yang nempel pada X pangkat 2. Kalau tidak ada angkanya berarti tadi angka 1. Oke. B, nilai B-nya 0. Kok bisa 0? Kok bisa 0? Kita perhatikan. Kita ingat, nih, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Sedangkan BX di persamaan soal ini tidak ada yang variabelnya X. Kita lihat, ada yang cuma X pangkat 2. Itu berarti A di sini. Dan negatif 9. Nah, yang BX, yang variabel X tidak ada. Kalau tidak ada berarti B-nya 0. Seperti itu. Makanya B-nya sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel X. Jadi kalau tidak ada variabel X, artinya B-nya nilainya 0. Seperti itu. Sekarang negatif 9 ini berarti apa? Negatif 9 itu nilai C. Nilai C. Karena dia tidak punya variabel. Nilai C itu tidak punya variabel ya. Yang ada variabelnya hanya B sama A. Sedangkan A itu yang X pangkat 2. Tadi A-nya 1. Tadi BX tadi di sini tidak ada X. Jadi B-nya 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita mencari nilai D-nya. Ini rumusnya. D sama dengan B pangkat 2 min 4 kali A kali C. D sama dengan B-nya berapa? 0. Berarti 0 pangkat 2. Dikurang 4 kali A. 4
kali A, A-nya berapa? 1 kali C, C-nya berapa? Negatif 9. Oke. D ke bawah, 0 pangkat 2, 0 kali 0 ya 0. Begitu, 0 kali 0. 0 pangkat 2 bukan 0 kali 2, terus dijawab 2, salah. Setiap bilangan jika dikalikan 0 ya tetap 0. 0 pangkat 2 berarti artinya 0 kali 0, ya 0 hasilnya, begitu. Dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini lihat nih. Ada negatif, negatif kali negatif berarti positif. Tinggal angkanya kita kali. 4 kali 1, 4 kali 9, 36 berarti. Begitu. Di D sama dengan 0 tambah 36. 36. Jadi nilai diskriminannya adalah 36. Cukup mudah ya? Oke, sampai di sini materi tentang sifat akar persamaan kuadrat di daring yang ke 10, bukan daring 9 ya. Maaf, Bapak salah nulis ini. Oke, daring yang ke 10. Ya, daring yang ke 10. Maaf, Bapak salah nulis ini. Oke, silakan catat materi daring 10 di buku catatan kalian masing-masing. Harus lengkap ya, tidak boleh disingkat-singkat. Jangan lupa beri judul materi daring 10. Oke, Kamis depan kita tidak ada materi dan tugas karena ada penilaian tengah semester atau PTS ganjil. Tetap semangat untuk belajar dan mengikuti pembelajaran daring. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar.